guys, balik lagi di channel gue. Jangan lupa subscribe dulu ya sebelum nonton, karena subscriber gue masih sedikit gitu ya. Jadi kalian harus subscribe. Jadi ya gue sudah melakukan wisuda. Anggap aja sekarang sebelum wisuda ya gitu kan. Hari ini tuh ada wisuda ya, wisuda ke 163 di Undip. Jadi tuh wisudanya itu 4 kali dalam setahun. Gue tuh dapet yang ketiga. Karena kenapa? Karena pas mau ikut yang pertama itu waktunya udah nggak nyandak buat pendaftarannya. Nah, terus di wisuda ketiga ini gue udah daftar kan. Yang pertama tuh ya udah telat gitu daftarnya. Terus ini adalah wisuda yang ketiga gitu, kedua tadi. Udah wisudanya kan online, sebentar doang sih. Terus yudisium kemarin juga cuma sebentar doang. Kemarin disambi kerja. Kalau sekarang nggak disambi karena gue ambil replacement day off. Replacement day off itu kayak jadi kalau kita belum wisuda belum itu ya, belum full time gitu tuh gue bisa ambil cuti kan. Jadinya replacement day off, jadinya hari Sabtu deh yang gue kerja gitu. Ini dia wisudanya. Mana? Iya, orang Semarang. Fani Fahrianca. Dia tuh mainnya di Semarang. Iya, beli togel. Emi. Ini siapa? Yeay. Hai guys, jadi gue tuh lagi yudisium. Yudisium itu adalah wisudanya fakultas gitu loh. Jadi besoknya gue baru wisuda yang universitas. Nah tapi sekarang itu baru sambutan. Nah gue kan disambi kerja juga kan. Sebenarnya lagi istirahat sih, gue masuknya 1:30 nanti. Oke, nanti kita lihat ya kayak gimana acaranya. So ini cuman kayak sambutan aja gitu, sama penyebutan siapa ya aja yang wisuda. Nih ya, pokoknya hari ini ada berapa peserta nih, bentar. Kalian bisa membawa nama baik alma mater. Sukses untuk kalian semua dan jangan. Hai guys, jadi udah selesai si wisudanya. Muka gue merah-merah ini karena apa? Gue garuk dong, jadi merah. Udah selesai wisudanya. Nah wisudanya itu cuma kayak ya gitu aja gitu, sederhana aja. Karena memang wisudanya juga nggak bayar. Tapi gak tau sih duit gue baliknya kapan gitu, dan wisuda gue jadinya kapan gitu. Tengah mulai wisuda gitu kan ya. Terus selalu ada kuda nih lewat. Udah, ini ada kuda kan, biarin dulu. Terus habis itu si nilai KPI-nya tuh keluar. Nah, asal nilai KPI-nya itu bukan sendiri ya. Ini nggak tahu sih KPI itu bukan, sekali lagi gue bilang tidak tahu. Tapi pokoknya ini penilaian kesalahan kita gitu loh. Ngerti nggak sih, kesalahan dinilai gitu. Ya tadi nilainya tuh aman sih, udah aman ibaratnya gitu, nggak masuk apa namanya tuh kalau di MasterChef, apa Cak namanya yang di MasterChef itu yang kalau bottom gitu, five apa sih nggak tau lah, yang kayak gitu, nggak masuk coaching gitu, udah aman gitu. Tapi gue nggak ikut tadi yang apa namanya pelatihannya gitu, karena gue kan lagi replacement day off gitu loh. Jadi gue nggak bisa ikut pelatihan yang tadi gitu. Bukan pelatihan sih, kayak cuman dikasih tahu ini begini gitu. Ya sudah seperti itu. Jadi gue tidak tahu, ini gue mau nanya nih nanti jam 5:30 kepada teman satu new hire gue gitu, karena gue nggak tahu tadi ngomongin apa aja gitu kan. Hai guys, bukan hai guys semua. Jadi itu hari ini hari Sabtu ya. Gue kerja karena apa? Replacement day off. Karena hari Kamis itu melakukan wisuda ya, seperti di footage yang sebelumnya gitu kan. Gue wisuda, terus sekarang gue replacement day off hari Sabtu. Servernya jauh lebih ringan karena mungkin gak ada yang kerja di hari Sabtu, karena gak ada
OT juga, OT itu overtime gitu kan. Nah terus apa yang gue kerjain hari ini adalah ya kayak seperti biasa gitu loh yang gue bilang gitu. Ya kerjanya tuh cuma satu, cuma workloadnya tuh banyak. Jadi kalau kalian fresh graduate banyak gitu kerja di sini, apakah semua kayak yang diceritakan di TikTok? Kalau kalian misalnya di TikTok kan banyak orang yang menumpahkan kesebelannya gitu ya. Menurut gue kerja itu semuanya kan memang berat ya guys ya. Terus nggak bisa disamaratakan sih kayak apa yang mereka ceritakan di TikTok gitu loh, kayak keluh kesahnya. Kan kita juga nggak tahu dia tuh kerjanya di bagian apa dan di tempat yang mana gitu, karena ada 4 tempat yang berbeda gitu ya. Sampai saat ini ya, ini baru masuk minggu kedua, gue nggak tahu nanti next week akan seperti apa. Pasti workloadnya akan ditambah lagi. Memang pekerjaannya itu cuma satu, cuma workloadnya itu kalian tebak ada berapa? Tebak di komen di bawah ini ada workloadnya berapa. Iya kayak gitu. Abis itu kenapa gue nggak ikut MT? Gue sebenarnya udah daftar MT dan itu daftarnya lumayan banyak sih ya. Gue daftar sekitar 30-an, 30 lebih, 34 mungkin atau 35, itu yang kehitung ya. Mungkin ya kalau yang gak kehitungnya mungkin totalnya sekitar 40 atau 45 ke bawah gitu ya. Terusnya di MT itu kan memang saingannya juga banyak ya. Kemarin gue sempat masuk di MT-nya Wika juga sama di Coca-Cola. Cuman yang Wika itu gue gak dateng karena gue harus ke Surabaya dan saat itu orang tua gue lagi sakit juga. Terus kalau yang Coca-Cola memang gue gak lolos karena gue kira cuman ada berapa 200 kandidat gitu ya untuk apa namanya ya, untuk mengerjakan itu gitu, untuk mengerjakan asesmen pertama, karena itu konsepnya adalah ODVRP gitu kan. Nah kalau ODVRP itu gue kira tuh soalnya itu sama kayak yang ODVRP yang pas masih offline, taunya beda. Dan gue kayak udah sempet nanya ke orang gitu, dia juga anak MT situ kan, katanya tes Kraepelin gue bisa ngerjain tes Kraepelin gitu kan. Cuman saat itu tesnya adalah bukan tes Kraepelin, nggak jauh dari bayangan gue, tapi soalnya tuh jauh dari bayangan gue. Jadi kayak gimana ya gitu kan. Tapi tetap aja sih gue nggak lolos gitu. Tapi ya gue tahu sih stepnya itu ada sekitar 8 kali filter sampai akhirnya wawancara ke direktur ya, mungkin terakhirnya itu. Gue masih ada sih fotonya apa step wawancaranya gitu. Cuman ya gitu lah ya. Kalau MT gue juga ada pertimbangan lain. Kalau gue mau ikut MT adalah gue selalu tanya penaltinya itu berapa gitu kan. Gue setiap daftar sesuatu, kalau gue sampai bisa wawancara, gue tuh selalu tanya penaltinya berapa. Kalau MT itu memang sebagian besar ada penaltinya kalau kalian nggak sampai nutup kontraknya gitu ya. Karena nanti kita dirotasi rotasi ke departemen yang berbeda gitu ya selama masa MT kita itu. Nah karena gue masih paling muda di tim gue ya secara tahun kelahiran, terus yang lainnya juga udah rata-rata yang satu tim sama gue tuh udah punya pengalaman kerja dan dia juga udah join di situ cukup lama. Makanya gue sangat butuh bimbingan dari teman-teman yang lain juga, karena teman-temannya ya baik sih gitu kan, kayak mau ngasih tahu gitu dan nggak rigid gitu orangnya. Ya gue sukanya itu sih, kalau secara ambience-nya orangnya itu umurnya nggak jauh beda dari gue, jadi kalau cerita pun enak gitu, karena ya umurnya nggak jauh beda dari gue gitu loh. Nah si magang yang terakhir ini tuh menurut gue lebih beratnya itu karena ini guys, gimana ya ya pekerjaannya tuh cuma 3, nama pekerjaannya cuma 3, cuman satu kalinya disuruh bikin desain itu sekitar 20 lembar itu ya, apa sih 20 slide gitu ya. Nah itu memang menguras ide gue banget, karena gue bikin layoutnya sendiri, walaupun layout gue jelek gitu kan, gak tau sih menurut senior gue apa gitu, menurut layout gue jelek gitu kan.
ya tapi gue merasanya beratnya pas di situ gitu, karena pekerjaannya banyak sekali. Banyaknya itu gara-gara slide-nya banyak guys, jadi terus ditambah lagi kalau misalnya gue disuruh compile dokumen, internet gue itu sangat kecil itunya, speednya ya dibanding di kantor ya. Gue ngupload video di kantor tuh nggak 10 menit, di rumah gue 7 jam, karena internet gue tuh internet yang lama gitu ya guys, jadinya gitu ya, lama pas gue compile dokumen gitu. Nah, karena jadinya lama pas compile dokumen itu, karena sebenarnya tugasnya itu nggak kayak terus-terusan ada banyak gitu, enggak gitu, cuman kayak paling sehari cuman 2 nama tugas gitu. Cuman karena waktunya itu dan internet gua ini lama banget, compile dokumen itu sekitar bukan cuma 1-2 dokumen, 40 lembar dokumen. Banyak kan guys. Itu gue kendalanya di internetnya itu, dan ide gue yang nggak selalu ada setiap hari gitu ya. Jadi kalau kalian mengharapkan gaji yang besar gitu kan, itu juga akan sesuai dengan skop pekerjaan kalian. Semakin skop pekerjaannya semakin lebar, itu gajinya ya semakin mengikuti gitu. Gini doang mejanya, cuman ada meja satu putih ini besar nih, terus ada printer, terus ada colokan, ada pensil, dan ada tisu. Ini tadi habis ambil paket, jadi ada masker dan ada hand sanitizers gitu. Nah, ada kipas juga sih di belakangnya. Nah, kalau di belakangnya nih seperti yang kalian lihat, ini tuh kayak ada barang-barang kalau kayak elektronik gitu. Nah, kayaknya gue sekarang mau gosok dulu supaya nanti sore gue bisa muter-muter paling enggak atau enggak istirahat gitu. Gue pengen naik sepeda lagi sih, soalnya tadi naik sepeda cuma sebentar. Selamat menggosok.